Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lida Maulida, MSOS, dosen program studi komunikasi penyiaran Islam, Institut Agama Islam Al-Masturiyah Sukabumi. Pada pertemuan ke-16 ini, kita akan membahas materi berjudul Dari Ruang Kuliah Menuju Masyarakat, Refleksi Mini Project Dakwah Pemberdayaan Masyarakat. Materi ini merupakan refleksi sekaligus evaluasi dari seluruh proses pembelajaran yang telah kita lakukan selama 1 semester. Melalui materi ini, mahasiswa diajak untuk melihat kembali bagaimana teori dakwah pemberdayaan masyarakat diterapkan dalam kehidupan nyata melalui kegiatan lapangan dan program pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program komunikasi dakwah pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi masyarakat. Selain itu, salah satu capaian pembelajaran mata kuliah dakwah pemberdayaan masyarakat adalah mahasiswa juga diharapkan mampu mengevaluasi dampak program komunikasi dakwah serta menyusun laporan dan rekomendasi pengembangan program. Kenapa ini harus dilakukan? Karena hal ini sejalan dengan konsep pendidikan berbasis pengalaman atau experiential learning yang salah satunya dikemukakan oleh David Kolb. Menurut Kolb, pembelajaran yang efektif ternyata tidak hanya diperoleh melalui teori, tetapi juga bagaimana pengalaman langsung, refleksi, dan evaluasi terhadap pengalaman tersebut. Oleh karena itu, kegiatan mini project yang telah dilaksanakan menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi akademik sekaligus kompetensi sosial dalam masyarakat. Pada pertemuan ke-16 ini, tujuan pembelajaran yaitu setelah mahasiswa mengikuti pembelajaran ini, maka diharapkan mampu merefleksikan pengalaman pelaksanaan program mini project dakwah pemberdayaan masyarakat. Mahasiswa juga mampu menjelaskan hubungan antara teori dan praktek dakwah di masyarakat, kemudian mengidentifikasi dampak program yang telah dilaksanakan, menyusun rekomendasi perbaikan, serta menunjukkan kemampuan berpikir kritis terhadap proses pemberdayaan masyarakat. Nah, kemampuan reflektif ini penting karena pemberdayaan masyarakat bukan hanya tentang melakukan kegiatan, tetapi juga memahami makna, dampak, dan keberlanjutan dari program yang dijalankan. Sehingga dengan demikian mahasiswa tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga menjadi pembelajar yang mampu mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap pengalaman yang diperoleh. Ketika kita berbicara tentang dakwah pemberdayaan masyarakat, kita akan mendefinisikan ulang terkait dengan makna dakwah itu sendiri dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat, yaitu bahwa dakwah dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah dakwah sebagai transformasi sosial. Seringkali kita diberikan pemahaman bahwa dakwah itu hanya sebatas menyampaikan pesan di atas mimbar, menyampaikan ceramah, pesan-pesan keagamaan melalui ceramah atau pengajian, begitu ya. Namun dalam perspektif dakwah pemberdayaan masyarakat, dakwah itu sesungguhnya memiliki makna yang lebih luas daripada itu. Dakwah merupakan proses transformasi sosial yang bertujuan menghadirkan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai Islam. Seperti misalnya apa yang disampaikan oleh Amrullah Ahmad gitu ya, bahwa dakwah tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian ajaran Islam, tetapi juga sebagai upaya rekonstruksi sosial yang mampu menjawab persoalan masyarakat. Nah, dalam konteks ini, kalau kita bicara tentang dakwah dalam pendekatan transformasi sosial, maka dakwah sesungguhnya memiliki 3 fungsi utama. Pertama, bahwa dakwah punya fungsi untuk memberdayakan. Apa itu memberdayakan? Yaitu adalah meningkatkan kapasitas dan potensi masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah mendampingi, yaitu membersamai masyarakat dalam menghadapi persoalan-persoalan sosial.
Nah, yang ketiga adalah menggerakkan, yaitu mendorong lahirnya perubahan dan tindakan nyata. Dan 3 landasan konsep ini dapat kita temukan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Imran misalkan ayat 110. Di situ Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Yang artinya bahwa kamu, kata Allah, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya dakwah itu harus menghadirkan manfaat yang nyata bagi kehidupan manusia. Tahapan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat itu kurang lebih ada 5 tahapan. Dari mulai tahap persiapan, yaitu menganalisis kebutuhan masyarakat dan menentukan fokus programnya. Yang kedua adalah melakukan proses perencanaan, dari mulai merancang program, menyusun kegiatan, lalu kemudian membagi peran di antara tim. Baru yang ketiga adalah pelaksanaan, di mana mahasiswa akan terjun langsung ke masyarakat untuk melaksanakan program bersama masyarakat secara partisipatif. Tahap keempat, nanti setelah selesai proses pelaksanaan, mahasiswa akan melakukan monitoring dan evaluasi, terutama terkait dengan dampak yang dihasilkan dari program yang sudah dilaksanakan. Dengan cara memantau jalannya program, kemudian mengevaluasi hasil secara berkala. Yang nanti masuk ke tahap berikutnya adalah tindak lanjut. Kalau programnya itu dilaksanakan dengan baik dan memang memiliki sambutan yang baik dari masyarakat, bisa jadi salah satu rekomendasi program yang bisa dilakukan secara berkelanjutan, begitu ya. Terutama kalau hasil programnya itu benar-benar bisa memberikan kemanfaatan yang terus berlanjut untuk masyarakat. Karena pada prinsipnya setiap langkah kecil yang terencana membawa perubahan besar bagi masyarakat. Jadi tahapan-tahapan pelaksanaan program pemberdayaan ini menjadi satu mekanisme yang membantu mahasiswa untuk bisa merealisasikan sebuah program pemberdayaan di masyarakat. Dan berikutnya adalah, dalam teori pembelajaran reflektif, refleksi itu ternyata membantu seseorang mengubah pengalaman menjadi pengetahuan baru yang lebih bermakna. Oleh karena itu, refleksi bukan sekedar misalkan hanya mengenang pengalaman begitu ya, tetapi menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas diri dan terutama kualitas program yang akan datang. Program dakwah pemberdayaan masyarakat diharapkan menghasilkan dampak pada 4 aspek utama. Pertama pada aspek pengetahuan, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan dan solusi yang ditawarkan. Yang kedua, nanti akan diarahkan terkait dengan dampak pada aspek sikap, yaitu tumbuhnya kesadaran, kepedulian, dan semangat kebersamaan dalam masyarakat. Nanti yang ketiga yaitu adalah aspek perilaku, yaitu munculnya perubahan tindakan dan kebiasaan yang lebih baik. Keempat, aspek pemberdayaan, yaitu meningkatnya partisipasi. Yang keempat adalah aspek pemberdayaan, yaitu meningkatnya partisipasi serta kemandirian masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Nah, dalam perspektif komunikasi pembangunan, keberhasilan program tidak hanya diukur dari tersampaikannya informasi, tetapi juga dari perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat. Nah, oleh karena itu memang dampak yang diharapkan bukan hanya sekedar perubahan sesaat, melainkan perubahan yang berkelanjutan. Apalagi misal kita berharap hari ini kita menyampaikan dakwah ke masyarakat, lalu kita berharap besok masyarakat sudah jadi lebih baik. Tentu tidak gitu ya, karena semuanya butuh proses yang bertahap dan berkelanjutan. Sebagai penutup, terdapat beberapa hal yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita di pertemuan ke-16 ini.
Yang pertama adalah bahwa dakwah merupakan proses komunikasi sekaligus transformasi sosial yang bertujuan menghadirkan perubahan positif di tengah masyarakat. Yang kedua adalah bahwa pemberdayaan masyarakat itu membutuhkan partisipasi. Yang kedua, yaitu adalah bahwa pemberdayaan masyarakat itu membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek perubahan. Yang ketiga, bahwa keberhasilan dakwah tidak hanya diukur dari tersampaikannya pesan, tetapi juga dari dampak dan perubahan yang terjadi. Keempat, mini project yang memberikan Yang keempat, evaluasi penting dilakukan untuk perbaikan dan keberlanjutan. Dan yang kelima adalah bahwa mahasiswa adalah agen perubahan, agent of change yang akan membawa manfaat bagi umat. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan pesan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas, yang bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Semoga ilmu yang telah dipelajari tidak berhenti di ruang kelas, tetapi terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian materi dakwah pemberdayaan masyarakat pada pertemuan ke-16 ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan dedikasi seluruh mahasiswa dalam melaksanakan mini project dakwah pemberdayaan masyarakat. Semoga ke depan kita bisa terus berdampak dan berkolaborasi dalam kebaikan, tentu untuk menghadirkan perubahan di masa depan yang lebih baik. Jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.